Selamat pagi semua, saya menyampaikan analisa weekly untuk gold ya. Kita lihat dari sisi fundamental dan teknikalnya nanti. Oke, kalau kita lihat dari faktor fundamental, minggu lalu memang tidak ada banyak faktor fundamental. Seperti minggu kemarin saya sampaikan ya. Jadi dengan minimnya fundamental dari Amerika sendiri, otomatis pergerakan gold mengacu pada technical. Nah, karena minggu kemarin fundamental yang utama hanya klaim pengangguran mingguan ya. Ada beberapa data sektor perumahan juga cukup bagus juga. Nah, untuk klaim pengangguran itu sendiri juga masih stabil, turun ke level terendah 19 bulan sejak Maret 2020. Artinya perkembangan tenaga kerja di Amerika ini tidak ada permasalahan yang signifikan, jadi pertumbuhan ekonominya juga cukup stabil. Nah, sementara kenaikan emas minggu lalu ada beberapa faktor yang memberikan support untuk fundamentalnya sendiri, yaitu saat ini yang jadi concern adalah laju inflasi, peningkatan inflasi. Inflasi dipicu oleh dari krisis energi global ya sekarang. Kita lihat perkembangan minyak juga stabil, tembus di area 80-an. Nah, di minggu terakhir, ini di hari terakhir Jumat, ada komentar dari Ketua The Fed, Jerome Powell. Nah, kalau kita mengacu pada komentar The Fed, kalau komennya positif tentunya akan memicu pada koreksi emas tentunya. Nah, untuk minggu ini ada beberapa faktor fundamental yang kita bisa jadikan acuan ya. Yang pertama di hari Selasa, nah nanti ada data keyakinan konsumen, consumer confidence. Kemudian juga indeks manufacture Federal Bank Richmond. Nah, setelah itu juga ada data durable goods order, kemudian juga hari Kamis rutin klaim pengangguran mingguan. Selain itu juga ada perkembangan ekonomi kuartalan untuk Amerika. Nah, kalau ekspektasinya memang bagus, tentunya minggu ini akan jadi pola koreksi atau balik arah untuk gold sendiri. Artinya dolar akan kembali menguat. Karena untuk saat ini indeks dolar sendiri juga stabil di kisaran 90-an, masih di 92-94. Nah, jadi untuk faktor fundamental sebenarnya masih negatif untuk gold sendiri, untuk fundamental Amerika sendiri. Hanya memang ini ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika ini masih dalam ekspektasi beberapa pejabat The Fed, ini belum perlu ada kenaikan, hanya memang perlu pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat dari ekspektasi. Nah, mungkin itu untuk perkembangan fundamental minggu lalu dan minggu ini yang jadi concern buat pergerakan gold sendiri. Oke, sekarang saya mau sampaikan untuk analisa technical mingguan ya untuk gold minggu lalu dan minggu ini pergerakannya seperti apa. Nah, untuk minggu lalu gold stabil di atas support Fibonacci 50%. Nah, stabil di atas 1763 meskipun sempat menyentuh titik terendahnya di 1760.21 ya untuk minggu lalu. Nah, Fibonacci ini kita tarik dari level terendah bulan Maret 2020. Itu ada di 1451.13. Dan level tertingginya ada di bulan Agustus 2020. Jadi untuk pergerakan gold saat ini masih stabil di area 50%. Meskipun Agustus lalu sempat tembus di 1684 ya. Tanggal 8 Agustus. Nah, ini sempat ke level terendah 61.8% Fibonacci. Nah, kemudian rebound lagi, cuma untuk kenaikannya tertahan di level Fibonacci 38.2% yang ada di 1836.40. Nah,
untuk minggu lalu ini gold coba tembus di area middle Bollinger-nya, yaitu di kisaran 1790 ya. Nah, kalau memang minggu ini gold mampu bertahan di atas middle Bollinger-nya, dia akan mencoba bermain di area 18. Nah, di mana ini untuk 1800 juga merupakan level psikologis resisten kuat buat kenaikan gold. Nah, kalau minggu ini bisa tembus stabil di atas 1800, tentunya target kenaikan yang cukup kuat selanjutnya ada di level Fibonacci 38.2% di level 1836.40, atau target paling atas di level up Bollinger itu ada di 1850.10. Nah, untuk technical supportnya, kalau faktor fundamentalnya ternyata buruk buat emas, tentunya emas bisa balik terkoreksi turun untuk minggu ini. Dan kalau dia tertahan di middle Bollinger di kisaran 1790, target penurunan bisa kembali ke support Fibonacci 50% yang ada di 1763. Nah, untuk support yang cukup kuat ada di lower Bollinger, itu ada di 1727.60-an. Oke, kita lihat pergerakan gold untuk minggu ini ya, selain dari faktor fundamental. Nah, teknikalnya seperti apa? Oke, thank you semua. Salam profit. Oke, demikian tadi ya analisa fundamental dan teknikal untuk mingguan ya gold yang bisa saya sampaikan perkembangan gold minggu lalu dan minggu ini. Nah, kita lihat perkembangannya nanti apakah sesuai dengan fundamental yang berjalan atau masih mengacu pada teknikal untuk tren terhadap gold minggu ini. Oke, thank you semua. Salam profit.